Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sfatul Khalifah Putri dan teman saya Imelda Oktania Manolang. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang cerita hewan atau fabel. Pengertian cerita hewan atau fabel. Menurut Encyclopedia Britannica, kata fabel berasal dari bahasa Latin fabula yang aslinya punya arti hampir sama dengan mitos dalam bahasa Yunani. Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Tokoh utama fabel adalah hewan yang jinak dan hewan yang liar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan binatang, berisi pendidikan moral dan budi pekerti. B. Ciri-ciri fabel. Terdapat beberapa ciri-ciri yang membedakan fabel dari bentuk sastra yang lain. 1. Termasuk cerita fiksi, bukan kisah nyata. 2. Tokoh-tokoh biasanya para binatang. 3. Watak tokoh para binatang digambarkan seperti manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. 4. Fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lainnya. 5. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. 6. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. 7. Mengandung amanat atau moral cerita. 8. Ciri bahasa fabel biasanya menggunakan kalimat naratif, kalimat langsung, dan bahasa percakapan. C. Contoh cerita fabel. 1. Kancil mencuri timun. 2. Tupai dan ikan gabus. 3. Kancil dan siput. 1. Sinopsis Kancil mencuri timun. Si kancil sedang beristirahat di hutan. Tiba-tiba datang kawanan binatang hutan lainnya berlari ke arah kancil. Mereka berteriak ada kebakaran. Si kancil terkejut dan berlari bersama mereka. Setelah berlari jauh, ternyata si kancil justru berlari ke arah kebun timun Pak Tani. Si kancil senang dan mulai memakan timun Pak Tani. Pak Tani marah dan memasang perangkap untuk menangkap si kancil. Akhirnya si kancil tertangkap dan dimasukkan ke kerangkang. Dengan kelicikan si kancil, beliau bisa memperdaya anjing penjaga milik Pak Tani. Unsur intrinsiknya. 1. Tema. Tema dari cerita Si Kancil Mencuri Timun adalah tentang pencurian. Si kancil mengambil buah mentimun milik Pak Tani tanpa meminta izin terlebih dahulu. Kedua, tokoh dan perwatakan. Setelah menyimak ulasan dongengnya, dapat disimpulkan bahwa ada 3 tokoh yang memiliki peran penting, yakni si kancil, Pak Tani, dan sang anjing. Si kancil digambarkan sebagai hewan yang cerdik, pintar berbohong, dan rakus. Sementara itu, Pak Tani adalah sosok yang pandai dan rajin bekerja. Sang anjing peliharaan Pak Tani sendiri adalah hewan yang setia tapi sayangnya mudah dibohongi. 3. Latar. Tempat kejadian yang ditujukan dalam fabel di atas berada di 3 tempat, sebut saja hutan tempat si kancil tinggal, kebun timun Pak Tani, serta rumah Pak Tani. 4. Alur cerita Si Kancil Mencuri Timun termasuk dalam jenis alur maju atau progresif. Awal mula dongeng dibuka dengan si kancil yang menemukan kebun timun segar di pinggir hutan. Selanjutnya, puncak konflik terjadi ketika si kancil terjebak perangkap Pak Tani. Akhir cerita sendiri menunjukkan keberhasilan si kancil untuk lolos dari kurungan Pak Tani dengan cara mengelabui sang anjing. 5. Pesan moral. Dari kisah si kancil di atas, ada beberapa pesan moral yang bisa kamu ambil, sebut saja untuk tidak mencuri, berbohong, dan menipu orang lain. 2. Sinopsis tupai dan ikan gabus yang akan dibacakan oleh Imelda. 2. Sinopsis tupai dan ikan gabus. Dulu, di suatu telaga di Kalimantan Barat, hiduplah seekor tupai yang bersahabat dengan seekor ikan gabus. Persahabatan mereka sangatlah erat. Suatu hari, si gabus jatuh sakit berhari-hari. Ia tidak mau makan, tapi ia hanya mau makan hati ikan hiu. Mendengar permintaannya itu, tupai agak terkejut, karena ikan hiu adalah seorang ikan yang sangat kuat, besar, dan ganas. Tetapi tupai akan tetap pergi, karena temannya sakit. Lalu, tupai meninggalkan tempat gabus istirahat. Kemudian, ia mencari pohon kelapa agar ia dapat masuk ke dalamnya. Lalu, ia pergi ke laut. Sampainya di sana, tiba-tiba muncullah seekor ikan hiu dan langsung melahap kelapa dan ada tupai di dalamnya.
Lalu tupai keluar dari kelapa dan kemudian langsung menggerogoti hati ikan hiu. Ikan hiu pun mati, lalu tupai terseret ke pantai. Dengan senang ia mendapatkan hati ikan hiu. Lalu tupai memberi makan ikan gabus dengan hati ikan hiu. Ikan gabus sembuh, lalu mereka bahagia selamanya. Unsur intrinsiknya yaitu judul, tupai, dan ikan gabus. Yang kedua, temanya yaitu persahabatan. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tupai merupakan tokoh utama, kemudian ikan gabus merupakan tokoh pembantu. Lalu ada karakter, tupai itu baik hati dan suka menolong, kemudian ikan gabus manja dan suka merepotkan yang lain. 4. Latarnya latar tempat, yaitu di tepi pantai Kalimantan Barat. Kemudian 5. Alurnya alur maju. 6. Pesan moral yang terdapat di cerita itu adalah kita harus menolong orang yang sangat membutuhkan dengan sekuat tenaga. Yang kedua yaitu sahabat sejati akan rela berkorban demi sahabatnya walaupun nyawa taruhannya. Yang ketiga, sinopsis kancil dan siput. Sinopsisnya yaitu ada seekor kancil yang sedang berlari-lari di dalam hutan. Ia bertemu dengan seekor siput di sungai. Kancil yang sombong menantang siput untuk berlomba lari, dan siput pun menerima tantangan itu. Keduanya lalu menentukan hari perlombaan. Tetapi sebelumnya siput dan teman-temannya sudah menyusun strategi untuk mengalahkan kancil. Teman-teman si siput berbaris rapi di pinggir sungai. Jika kancil sudah bertanya sampai mana siput berada, teman siput yang berada di depan kancil akan menjawabnya. Begitu hari perlombaan tiba, strategi tersebut dijalankan. Akhirnya, kancil menyerah dan sangat lelah akibat lari dengan sangat cepat. Siput pun menang. Unsur intrinsiknya yaitu 1. Tema atau inti cerita dari kancil dan siput adalah tentang sikap sombong. Dari kesombongan si kancil muncullah rasa tidak terima sang siput yang merasa direndahkan. 2. Tokoh dan perwatakan. Sesuai dengan judulnya, tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan cerita kancil dan siput tidak lain adalah kedua hewan itu. Dari uraian di atas, si kancil dapat digambarkan sebagai hewan yang cerdik tapi sombong. Sementara itu sang siput adalah karakter yang pintar tetapi mudah tersinggung. Ketiga, latar. Tempat kejadian yang diceritakan dalam kisah kancil dan siput ada di pinggir sungai dan hutan. Kedua tempat itu telah biasa menjadi latar dalam cerita anak-anak yang mengisahkan tentang para hewan. Yang keempat, alur. Untuk jalan cerita ini tergolong alur maju atau progresif. Awal kisah dimulai dengan si kancil yang merasa arogan, lalu puncak konflik terjadi ketika perlombaan lari di mana si kancil terus didahului oleh sang siput. Pada akhirnya, fabel ditutup dengan kemenangan sang siput. Kemudian yang terakhir adalah pesan moral. Pesan moralnya yaitu dari cerita ini kita dapat mengambil amanat untuk jangan menjadi pribadi yang sombong dan jangan pernah merasa paling pintar sendiri. Sesuai dengan isi harapan sang siput untuk si kancil, setiap makhluk yang hidup di dunia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu, tetap syukuri apa yang kamu miliki dan jangan pernah merendahkan yang orang lain. D. Pola dan kesimpulan. 1. Pola. Polanya yaitu ketiga cerita merupakan cerita hewan atau fabel. Yang kedua, tokoh dalam cerita tersebut adalah hewan. Yang ketiga cerita tersebut menggunakan alur maju. Kemudian ada kesimpulannya yaitu cerita hewan merupakan cerita yang menceritakan tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. Cerita ini termasuk di dalam kesusastraan rakyat yang mana dapat digunakan untuk mengekspresikan gagasan, ide-ide, dan nilai-nilai serta sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai tersebut dari generasi ke generasi berikutnya. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.